Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa timu nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para kaum muslimin dan muslimat yang akan cintai, insyaallah pada kesempatan kali ini akan membahas yaitu tentang rukun Islam ya. Sebetulnya apa itu rukun Islam? Jadi mayoritas kita semua ini beragama Islam, namun isinya tidak Islam, melainkan hanya Islam KTP saja. Mayoritas kan seperti itu. Baik di dalam kitab Safinatun Najah sedikit banyaknya akan menerangkan yaitu tentang rukun Islam. Kita mulai saudaraku ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngawiti insun ieu tina kitab Safinatun Najah. Artinya pertama saya mulai dengan kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan pengajian ataupun sedikit pemahaman tentang kitab ini bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasul kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan berkah serta barokahnya hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik saudaraku, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut Bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah. Iku sifat Allah Ar-Rahmani kang maparina nikmat gede ing dalam dunia lan akhirat. Iku sifat Allah kang maparina nikmat cilik ing dalam akhirat balaka. Artinya begini saudaraku. Di dalam kalimat bismillah dengan menyebut nama Allah, bismillah ini Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim, artinya mempunyai kasih dan sayang. Jadi segala sesuatu apa yang terjadi di dalam diri kita, baik itu musibah, baik itu cobaan, baik itu ujian, itu adalah salah satu bentuk daripada kasih sayang Allah. Dan mudah-mudahan di balik kesedihan tersebut ada kebahagiaan yang Allah simpan buat kita semua. Amin Allahumma amin. Jadi dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, iku sifat Allah kang maparina nikmat gede ing dalam dunia dan akhirat. Artinya begini saudaraku. Baik yang beriman tidak beriman, baik muslim maupun non muslim, semua Allah kasih rezeki yang besar di dalam dunia dan akhirat. Artinya apa? Bagi siapapun yang menjalankan kehidupan sesuai dengan sejarah atau sesuai dengan keyakinan Islam, insya Allah Allah akan berikan nikmat yang besar. Tidak pandang bulu seluruh makhluknya, baik manusia, tumbuhan maupun hewan. Iku sifat Allah Rahimi kang maparina nikmat cilik ing dalam akhirat belaka. Artinya Allah hanya memberikan nikmat bagi orang-orang yang beriman saudaraku, khusus yang beriman di dalam akhirat. Berarti kalau tidak beriman tidak diberikan nikmat ya. Baik, kita lanjut. Alhamdulillah utawi sakabeh puji tartangtu kedua Allah. Artinya sifat puja dan puji itu haknya Allah Ta'ala. Alhamdulillah utawi sakabeh puji nyaeta tartangtu kedua Allah hake Allah. Iku puji ana papat. Berarti di sini sifat puji kita atau puji Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 saudaraku. Di mana yang pertama qadim alal qadim. Yang kedua qadim alal hadis. Yang ketiga hadis alal qadim, dan yang keempat hadis alal hadis. Apa itu qadim alal qadim? Qadim alal qadim adalah Allah memuja zatnya sendiri saudaraku. Dari mana keterangannya? Dari Al-Qur'anul Karim, yaitu surat At-Toha. Silahkan lihat beberapa ayat di situ. Ada kalimat la ilaha illa anna, artinya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain saya maksudnya. Nah itu kata Allah saudaraku, bukan kata akang. Jadi di sini salah satu contoh Allah memuja zatnya seperti itu di dalam keterangan surat At-Toha. Yang kedua qadim alal hadis. Qadim alal hadis adalah Allah memuja
atau memuji, menyanjung itu makhluknya, itu hambanya. Siapakah itu saudaraku? Yaitu tentunya junjungan besar Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dipuji dan puja oleh Allah Subhanahu wa taala di sini? Karena yang pertama budi pekertinya, yang kedua ketakwaannya, keimanannya, keyakinannya, maka terjadilah sehingga Nabi kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya rahmat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sedemikian rupanya Nabi kita, Kanjeng Nabi, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ketakwaannya, dari ketawaduannya, dan dari keimanannya. Jadi sedikit banyaknya kita ikuti jejak-jejak beliau atau jejak-jejak Kanjeng Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, hadis alal qadim, artinya makhluk yang diciptakan itu memuja kepada zat atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, angin tidak terlihat namun kita bisa merasakannya, angin sejuk, angin ACK, kipas angin atau angin buatan segala macam, itu adalah kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Hamparan samudra biru laut yang begitu indah, yang sama sekali manusia tidak bisa ciptakan. Jadi di situ kita harus dikatakan kalimat hadis alal qadim. Kita memuja dan memuji ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, hadis alal hadis. Di sini diterangkan bahwa antara sesama makhluk harus memuja dan memuji. Artinya menyanjung. Seperti contoh kita memuji para ulama, para anbiya, para aulia, para penerus-penerus nabi, para ulama yang betul-betul menjalankan ajaran Islam, di mana mereka bisa mendidik dan membimbing umatnya masing-masing, termasuk salah satunya kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti para kaum ulama, kita selalu diberikan berkah dan barokah dalam kehidupan masing-masing. Amin Allahumma amin. Jadi begitu saudaraku. Jadi hadis alal hadis ini khususnya orang-orang yang berilmu kita puji, orang-orang yang bisa mendidik dan membimbing. Bukan sembarang kita menyanjung ya. Dari sifat alhamdulillah ini saudaraku. Alhamdulillahi utawi sakabeh puji iku tartantu ka Allah. Rabbil alamina kang mangaranan sakabeh alam. Artinya di sini apapun alamnya, alam dunia, alam kubur, alam roh, alam malakut, alam jabarut, semua itu alam itu adalah Tuhannya Allah Jalla wa Jalla, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'inu la umuri dunya wa din. Sapa bae kaya wong jaluk pitulung ing ala umuri dunya wadin, ing atase perkara pirang-pirang dunia dan agama. Jadi siapapun yang ingin minta petulung dan siapapun yang ingin petunjuk, baik itu perkara dunia maupun agama, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sudah jelas di dalam surat Al-Fatihah ada salah satu ayat yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon saudaraku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa salama lan mumuhi rahmat iku sapa Allah wa salama lan selamat ala ing atase Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah memberikan rahmat, memberikan selamat kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatimun nabiyina, yang menjadi nabi akhir. Itu yang ke-25 ya. Wa alihi wa sahbihi lan keluarganya atau dan keluarganya dan berikut sahabatnya ajmain, tentunya khususnya kepada kanjeng Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala haula lan oranana upaya atana pidaya wala quwwata lan kekuatan illa billah. Jadi tidak ada daya dan tidak ada upaya, berikut tidak ada kekuatan selain illa billah, artinya angin kalawan Allah.
Jadi Anda jangan merasa kuat, Anda jangan merasa hebat, Anda jangan merasa segalanya, karena di mata Allah tidak ada apa-apanya. Al-ali al-adimu kang maha tur kang maha agung. Artinya dur ini yaitu maha di atas, dan agung maha agungnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kau sombongkan, saudaraku? Sementara segala sesuatunya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah sedikit banyaknya kau mempunyai sifat sombong, karena kesombonganmu akan membuat celaka dirimu sendiri. Lanjut saudaraku ya. Paslun utawi seiji pasal. Jadi di sini martelakeun atau menerangkan beberapa pasal, khususnya Arkanul Islam, yaitu rukun Islam. Ini menurut kitab Safinatun Najah ya saudaraku. Yaitu ada homsatun, berarti ada 5 dari keterangan kitab Safinatun Najah. Sahadatun anna la ilaha illallah. Jadi yang pertama itu mengucap syahadat, saanya kelakuan awadai pangeran selain Allah. Nah, wa anna Muhammadan saanya kelakuan ia insun eta awadai ia selain Muhammad Rasulullah nya eta utusan Allah saudaraku. Artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama berarti syahadat. Yang kedua wa aqimus sholati. Yang kedua wa aqimus sholati yaitu lan ngadegaken salat. Artinya apa saudaraku? Kita di sini berkewajiban untuk melaksanakan salat. Karena salat itu bukan hal yang sepele ya saudaraku, karena sebagian daripada rukun Islam. Berarti kalau salatnya tidak ada atau bolong-bolong, itu rukun Islamnya tidak sempurna. Kita kembali ke huruf Islam. Itu di dalam dasar Islam itu sebetulnya kalau menurut versi Sunda itu 5 waktu saudaraku. ISLAM. I-nya Isya, S-nya subuh, L-nya lohor, asar, A-nya asar, dan M-nya maghrib. Berarti kalau sholatnya tidak 5 waktu atau tidak sempurna, berarti Islamnya masih diragukan karena melalaikan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini sudah jelas keterangannya ya dari kitabnya, fikihnya, yaitu Safinatun Najah. Yang kedua rukun Islam yaitu waqimus sholati, dan ngadegakeun sholat, artinya menjalankan atau melaksanakan sholat. Hukumnya wajib. Nah, tidak jauh ibu atau bapak ini bapak mempunyai anak istri, berarti berkewajiban menafkahi lahir dan batin. Ketika contoh misalkan uang 10.000 rupiah ya diberikan kepada istri untuk 1 bulan, kira-kira cukup tidak? Tentunya dan pastinya tidak cukup. Bahkan mungkin istri akan sakit dan bisa jadi meninggal karena 10.000 ya cukup apa? Emang darah yang cukup? Kan enggak. Baik, lanjut saudaraku. Lalu yang ketiga wa'i ta'iz zakati, artinya ngadegakeun zakat. Ngawehakeun artinya memberi. Di sini zakat itu artinya bukan zakat fitrah ya saudaraku di dalam keterangan surat fikih ini. Jadi zakat itu melainkan daripada sebuah amal, sebuah sedekah. Jadi makanya di sini yang ke berapa ini? Yang ketiganya harus melaksanakan atau melakukan zakat. Jadi 2,5% saudaraku, di situ ada hak-haknya ya. Jadi jangan lupa sebagian rezeki kita itu ada hak yang mempunyai haknya, yaitu 2,5%. Kalau kita punya rezeki besar, apalagi misalnya per bulannya di atas 10 juta, itu jangan lupa ada haknya atau zakatnya. Lalu kemudian wasaum ramadana, artinya di sini bulan puasa. Saum artinya sasi atau bulan, berarti puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi kalau misalnya kita puasa di bulan Ramadan ini bolong-bolong, itu harus diganti karena di sini hukumnya wajib. Kalau wajib kan itu fardu, alias kata orang Sundanya bilang kudu diganti, ya. Nah, lalu kemudian
wahibul baiti man istato'a. Lalu rukun Islam yang kelima yaitu munggah haji atau naik haji ing baitullah man istato'a ilaihi sabilan. Nah, jadi munggah haji man istato'a iku man iki sija ma istato'a kang kawasa ning dadalana ilaihi ing baitullah sabilan inya. Berarti bagi yang mampu, bagi yang dan sanggup dan bisa untuk melaksanakan haji ke Baitullah, itu di Mekah, saudaraku. Mudah-mudahan di sini yang mendengarkan atau yang melihat berikut yang menyimak video akan di sini, kita bisa melaksanakan langsung daripada ke Baitullah, yaitu di Mekah ya. Amin Allahumma amin. Paslun. Wallahu a'lam bishawab. Baik saudaraku, itulah tadi keterangan daripada rukun Islam ya. Jadi Islam selain daripada yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, lalu zakat, puasa, dan munggah haji, artinya naik haji. Lalu pertanyaannya untuk sholat adalah, sebetulnya sholat itu bukan hanya sekedar kita sujud, ruku, dan berdiri saja, tapi disitulah beberapa pertanyaan-pertanyaan daripada para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang sudah ada, mungkin mayoritasnya, bagaimana sholat kita bisa khusyuk dan bagaimana sholat kita bisa fokus. Jadi di dalam sholat ada 3 kalimat saudaraku. 1 huruf shod, lam, dan ta. Shodnya itu apa? Shod itu sidik, artinya jujur. Nah, jika saudaraku ingin bisa mencapai titik kekhusyuan di dalam sholat, dan buah titik khusyuk itu akan menimbulkan kenikmatan dan keindahan yang namanya sholat. Jadi shotnya dulu, atau dikatakan itu jujur. Apakah Anda jujur kepada istri, memberikan uang semuanya, atau bagaimana? Apakah Anda jujur terhadap suami, ya mungkin suka ngambil uang dalam dompet, atau suka ngumpat-ngumpat bagaimana? Sebaliknya, mau istri ataupun suami harus jujur agar kita bisa mencapai titik kehusuan dan menikmati indahnya sholat. Itu dari shotnya. Lamnya apa? Lamnya itu latif. Latif itu apa? Lembut, saudaraku. Jadi kalau seorang suami janganlah garang-garang, janganlah galak-galak. Seorang istri pun begitu, harus panut, harus nurut. Ketika seorang suami yang bisa mendidik dan membimbing itu harus betul-betul dipatuhi. Karena suami itu penggantinya ayah dan ibu kita. Makanya jangan melawan. Sudah ada di kalimat ya, ridho ayah ibumu adalah ridho Allah padamu. Murka ayah ibumu adalah murka Allah padamu. Nah, di sisi lain suami ini adalah pengganti pengganti ibu bapak kita, saudaraku, begitu. Jadi tutur kata itu harus dijaga, sopan santun, tata krama, attitude, dan etika, intinya lemah lembut. Jadi jangan sampai ngegas, apalagi sampai bentar-bentar, itu tidak boleh, saudaraku. Jauh sekali mencapai titik kekhusyuan. Kemudian huruf ta itu adalah takwa. Takwa itu artinya berserah diri, saudaraku. Jadi ketika kita hendak melaksanakan sholat, sholatlah karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Adapun permasalahan perkara di alam dunia atau di dalam lingkungan kita atau di dalam keluarga kita, itu lupakan untuk sementara waktu. Kita khusyuk, kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika kita sudah melaksanakan itu, kita akan menemukan nikmat dan puncak indahnya itu yang dikatakan namanya sholat. Baik saudaraku, mungkin hanya ini daripada rukun Islam ya yang akan paparkan di dalam keterangan kitab fikih, yaitu Safinatun Najah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semuanya ya. Apabila ada kata-kata yang akan katakan atau yang diutarakan ada sedikit atau banyaknya kesalahan, akan mohon maaf lahir batin, dan mudah-mudahan semuanya bisa memaafkannya. Amin Allahumma amin. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.